Film ini diawali dengan latar kisah di tahun 1800-an, tepatnya di sebuah area hutan kopet bersalju. Terlihat sekelompok pembalak hutan sedang giat bekerja tak kenal lelah. Singkat waktu, tiba saatnya untuk makan. Terlihat mereka sedang memanggang seekor sapi hutan yang sangat besar. Pastinya lezat untuk disantap dingin-dingin gini ya. Namun si ketua pengen ngecek hasil pembalakan yang tadi dikerjakan. Takutnya gejlok dan gak sesuai hitungan. Lalu ia pun meninggalkan kapaknya tertancap di pohon. Dan yang lain lahap memakan daging panggang tersebut. Singkat waktu, ketika si Abah kembali ke camp, alangkah kagetnya si Abah ketika melihat semua krunya mati dengan kondisi terpotong-potong. Dan ternyata seorang psikopat berkampak dengan wajah ganteng telah membantai para krunya. Si Bapac pun kaget dan dikejar-kejar kopet kampak. Ia pun lari ke tempat pemotongan kayu dan jelas itu adalah tempat terbodoh untuk lari. Kemudian ia pun modar terpotong mesin gergaji raksasa. Dan film Giant X pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke beberapa ratus tahun kemudian, tapi nggak disebutin tahun berapa. Suka-suka yang bikin film aja kayaknya. Terlihat seorang pak polisi yang bernama Sersan Hawk sedang bertugas untuk mendidik para ABG gaul yang melanggar aturan masyarakat. Namun sebelum itu, ia pun harus bekerja sama dengan seorang psikolog cantik bernama Mrs. K. Atau kita sebut saja Bu Kosim, karena gak disebutin di filmnya, cuman Miss K aja. Setelah mendapatkan persetujuan untuk tidak terlalu keras menggoreng anak-anak remaja itu, akhirnya para remaja Bangor pun datang. Dimulai dari si petang yang mempunyai kasus membobol situs xnxx.com. Lalu si bondon seksoy legit bernama Tris yang mempunyai kasus memukul petugas. Kemudian babang Gans bernama Jack, dia adalah kang jual narkoboy. Lalu seorang cewek lain bernama Villa. Ia terlihat cuek dan gak mendengarkan si polisi yang terus saja ngebacot. Dan yang terakhir, dia datang telat bersama ayahnya yang juga sama seorang polisi hutan. Wanita unyu ini bernama Tanner. Setelah semua berkumpul, Sersan Hawk pun menceramahi mereka. Woi, jangan lihat pusar dosol napa. Sersan Hawk pun membawa mereka untuk dididik ala militer di sebuah camp di tengah hutan. Tak berapa lama, mereka pun OTW. Setelah beberapa jam mereka OTW, akhirnya sampai juga di sebuah kabin kecil di tengah hutan. Roman-roman popodaran sudah mulai tercium. Mereka pun disuruh keluar dan berbaris dengan gaya militer. Woi, jangan lihat knalpot mulu napa. Mereka pun diceramahi tentang kegiatan yang akan mereka lakukan di sana, demi menjadikan para anak muda ini menjadi sosok yang bertanggung jawab dan menjadi berguna di masyarakat. Namun yang namanya anak muda, mereka malah leha-leha aja. Gak memperdulikan bacotan Sersan Hawk. Meski hujan lokal alias jigong udah cucrot sampai ke muka mereka. Lalu akhirnya mereka pun disuruh untuk tidur di luar dengan mendirikan tenda sebagai pendidikan awal. Sementara si Hawk tidur hangat di dalam kabin. Singkat waktu, di tengah hutan, terlihat seekor kancil sedang makan batu di tanah yang gersang. Hingga tanpa diduga, seekor beruang berusaha menyergap kancil tersebut. Tapi ternyata sosok tinggi besar dengan membawa kampak kopet menjadikan beruang yang segede gaban sebagai mangsanya. Begitu mudahnya kayak kita nangkep ayam tetangga buat ngeliwet di pos ronda. Singkat waktu, malam pun gelap. Ya iyalah, terlihat mereka sedang berbincang-bincang di depan api unggun, ditemani Miss K atau Bu Kosim yang menjadi psikolog bagi para ABG Bangor ini. Mereka pun mencurahkan isi hati mereka satu sama lain. Namun di tengah perbincangan hangat karena emang depan api unggun ya, tiba-tiba datang seorang bapac yang berkelakuan tengil bergabung dengan mereka. Lelaki itu bernama Max. Asal kalian jangan tambahkan Me lagi di depan namanya. Bahaya. Max yang menjadi warga asli di tempat itu membuat para ABG dan Bu Kosim kaget akan tingkahnya. Hingga Hawk datang dan menyuruhnya untuk pulang saja. Dan ia pun berkata Max memang sedikit gila dan tinggal di tengah gunung ini sendirian.
Hawk pun membubarkan mereka untuk segera tidur. Singkat waktu, ketika si Jack sedang molor, tiba-tiba si Bondontris masuk ke dalam tendanya. Ia pun menindih Jack dan berkata, "Ngaduk yuk. Oh jelas, si Jack tahu bahwa si Bondon emang sedang pengen adu gabrut dengannya. Ia pun oke-oke aja, rejeki nomplok emang gak kemana lur. Hingga ketika mereka sudah dalam posisi siap tempur, Bukosim menggerebek mereka dan berkata ngaduk semen tak diizinkan di pelatihan ini. Entar aja kalau udah lulus. Tris yang udah siap dicangkul akhirnya pergi dengan hati yang dongkol. Apalagi si Jack, ia pun langsung tidur lagi aja. Tanpa kita tahu, sebenarnya si Petang berada di samping Jack dan berkata, "Aya naon lur?" Ya elah. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka pun dibangunkan Hawk untuk sesi lintas alam. Mau tak mau, para remaja Bangor ini pun bangun dan bersiap. Hawk pun menyuruh mereka berbaris dan mengikuti yel-yel yang ia katakan. "Ayo semua ikuti kata-kata Bapak. Kalian bilang, Sersan Hawk ganteng dan gagah berani. Lakukan itu sembari kita berjalan." Dengan wajah yang gak ikhlas, mereka pun menurut saja. Lalu mereka pun mulai menjelajah gunung tersebut. Singkat waktu, hari semakin sore. Hawk pun menyuruh mereka beristirahat dan memakan bekal untuk mengisi energi. Namun si Jack yang udah gak tahan di pelatihan ini menghasut yang lain untuk kabur saja. Apalagi pelatihan ini masih ada 6 hari lagi tersisa. Jelas ia ogah buat terus-terusan seperti ini. Namun yang lain menolaknya, karena kemana kita harus kabur? Orang di sini hutan semua, kalau ketemu psikopat kan berabe. Jack yang kesal pun akhirnya pergi untuk pipis, ditemani sama si Petang. Ketika mereka sudah berada di tepi gunung, mereka pun keheranan dengan banyaknya tulang-tulang hewan mati di tempat itu. Hingga mereka pun menemukan tulang kepala sapi dengan tanduk yang masih utuh. Dan karena mereka orangnya isengan, si Jack pun mengambil sebelah tanduk dari tulang tersebut. Meski dicegah si Petang, Jack malah kekeh untuk membawanya. Lantas mereka pun kembali untuk memperlihatkan benda tersebut. Namun, Hawk memarahinya dan bilang jangan asal ambil cok, simpan lagi di tempatnya. Bukosim pun membenarkan jangan ambil apapun di tempat yang belum kita kenal. Namun karena si Jack tengil, ia malah tetap membawa tanduk itu ke dalam tasnya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tak berapa lama mereka pergi, terlihat sosok tinggi besar berjalan ke tempat tulang benulang tadi. Dan ternyata ia seperti marah saat mengetahui satu tanduk tulang sapinya sudah menghilang. Jelas teriakan itu terdengar sampai ke seantero hutan. Hawk dan kawanannya pun kaget dengan suara tersebut. Dengan watados, mereka berlari sambil membawa tanduk yang akan membuat mereka celaka 12. Hingga ketika mereka sedang beristirahat, Tris pun membuka HP-nya yang tiba-tiba ada pesan masuk. "Neng, kapan mau ajojing di klub Mang Ojon lagi?" Namun semua orang kaget akan sesuatu yang berada di belakang Tris. Oh tidak, si Bondon Seksoy malah jadi yang pertama dibunuh psikopat. Si Bondon Seksoy malah jadi yang pertama dibunuh psikopat Titan dengan kampak badagnya. Sirna sudah adu gabrut dan ajojing yang akan ia lakukan ketika selesai latihan. Melihat makhluk kopet sebesar itu, jelas mereka lari ngabret seedan-edannya. Sial sekali, salah satu cewek di sana tertimpa dahan. Akhirnya mereka terpisah menjadi 2 grup, dan psikopat Titan mengejar grup si Hawk. Lalu, karena psikopat mah cepat, tiba-tiba psikopat itu tepat berada di depan mereka. Dan saat Hawk melindungi Bukosim dan Neneng Tanner, tiba-tiba Hawk pun buntung menjadi 2. Tapi tragisnya, ia malah hidup dengan setengah badan. Dirasa Hawk tak mungkin selamat, ia pun menyuruh yang lain untuk lari saja dan pergi ke kabin. Kemudian Hawk pun modar jadi polisi geprek. Psikopat Titan kembali mengejar mereka dan yang tersisa apruk-aprukan seedan mungkin untuk bisa lolos dari langkah besar psikopat Titan.
Dan untung saja mereka sampai di kabin dan bersembunyi di sana. Untuk sementara mereka aman. Namun, dirasa mereka tidak akan mampu bertahan di tempat itu, mereka pun memiliki ide untuk kabur menggunakan mobil almarhum Sersan Hawk. Tapi sialnya, kunci mobil itu malah ada di saku Hawk yang kita tahu doi udah jadi penyek diinjak psikopat Titan. Namun si Petang berkata, ia bisa menghidupkan mobil tanpa kunci kayak di film-film action. Semua orang pun percaya karena doi seorang hacker. Bu Kosim pun ingat dengan senjata yang ditinggalkan Hawk di laci, dan ia pun mengambilnya untuk jaga-jaga. Dirasa persiapan sudah siap, mereka pun melancarkan aksinya. Bu Kosim bersama si Petang yang bersenjatakan lencok bersiap mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkan mobil. Tapi karena si Petang grogi takut psikopat datang, ia pun jadi gak fokus dan malah ripuh bergetar hebat. Dirasa suara-suara aneh sudah mulai terdengar, Bu Kosim pun menarik si Petang untuk membatalkan aksinya. Di dalam kabin, si Petang pun dimarahin. "Ah, sia gaya doang." Ia pun menjawab, "Gimana turur, gue gugup parah euy." Dan beberapa saat kemudian, psikopat Titan pun seolah tahu dan menggusur mobil itu ke dalam hutan. Sirna sudah jalan satu-satunya mereka untuk kabur. Lalu setelah mengusrukan mobil ke Gawir, psikopat Titan pun pulang ke rumahnya yang berada di Goa Kopet. Ia pun merasa kapak kopetnya semakin tumpul dan ia pun membersihkan darah Bondon yang menempel di kampaknya. Kembali ke kabin, terlihat si Abah Meg kocar-kacir ketakutan dan berusaha masuk ke dalam kabin. Mereka pun membukanya, siapa tahu Abah ini mempunyai informasi soal psikopat Titan yang tadi menyerang mereka. Si Abah pun amuk-amukan karena ia sudah mengenal lama Titan Kopet itu. Namun baru kali ini Titan Kopet bisa marah seedan itu. Lalu si Abah pun menyangka para anak muda ini melakukan sebuah kesalahan atau mengambil sesuatu yang menjadi milik Titan Kopet. Kemudian Neneng Tanner mengeluarkan tanduk yang Jack bawa di tasnya. "Apa mungkin gara-gara ini, Bah?" Si Abah pun ngamuk. "Nah Aisyah, itu dia penyebabnya. Lu ambil tanduk hewan kesayangan psikopat Titan." Mereka pun keheranan mendengar cerita si Abah. Kemudian si Abah pun bercerita asal-usul dari psikopat Titan yang turun-temurun leluhurnya ceritakan. Sekitar tahun 1800-an telah lahir seorang anak yang cacat dan langka. Penyakit genetisnya itu sangat jarang terjadi, di mana si penderita akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Namun otaknya tidak akan berkembang dan akan selalu menganggap dirinya anak-anak. Nama dari psikopat itu adalah Paul Bunyan. Dikarenakan Paul cacat, jadi tidak ada satu orang pun yang mau dekat dengannya. Lalu ia pun diasingkan di tengah hutan. Satu-satunya temannya hanyalah sapi berwarna biru dan langka. Tapi sebuah insiden terjadi. Kalian masih ingat kan di scene awal tadi? Para pembalak hutan kebetulan sedang berburu makanan di hutan tersebut. Dan kebetulan mereka menemukan seekor sapi berwarna biru sedang berjalan di tengah hutan. Dirasa buruan ada di depan mata, Pak Ketu dari pembalak pun menembak sapi itu sampai mati. Dan membawa sapi itu untuk disantap. Paul yang mengetahuinya sangat marah saat teman satu-satunya dibunuh dan dimakan. Maka pembantaian pun terjadi. Dan seperti yang kita tahu, Pak Ketu mati terpotong gergaji mesin. Setelah kejadian itu, Paul pun membawa kepala temannya dan ia simpan di atas gunung. Dan kini 100 tahun lebih berlalu. Paul semakin tumbuh besar dan seperti sekarang. Lalu salahnya, mereka malah mengambil tanduk sapi teman dari psikopat Titan. Mendengar penjelasan si Abah, Jack pun merasa berdosa dan ia akan mengembalikan tanduk sapi tersebut. Ia pun nekat keluar dan membawa tanduk itu sambil berteriak, "Tah lebok tanduk teman sia." Setelah dilempar dan meminta agar ia mau melepaskan mereka, tiba-tiba tanduk itu dilempar tepat di dada Jack. Ia pun diseret masuk ke dalam hutan. Modar, ya jelas. Bu Kosim dan yang lain pun syok melihat kejadian itu. Singkat waktu, siang pun tiba. Terlihat ayah Tanner sedang berpatroli ke daerah tersebut. Ia ke sana karena tugas sekalian mengecek anaknya yang sedang menjalani pendidikan di daerah itu. Tapi tiba-tiba ia menemukan jejak yang sangat besar dan juga polisi geprek. Ia pun yakin sesuatu yang mengerikan telah terjadi di tempat ini. Lantas
Ia segera meminta bantuan lewat saluran radio kepada perkumpulan koboi di Ojon's Bar. Kembali kepada sekelompok anak muda, Bu Kosim yang melihat ke arah luar merasa aneh dengan keheningan yang tak biasa. Lalu tiba-tiba, edan gitu boy, si Kopet Titan menghancurkan kabin mereka. Dibukbak menggunakan kapak kopet raksasa. Semua orang panik dengan kejadian itu. Namun si hacker petang berusaha melawan menggunakan lencong. Namun karena letoy jadinya sia-sia saja. Hingga satu wanita yang kemarin terluka menjadi matahari-mataharian si Kopet Titan. Si petang pun berusaha menolongnya namun terlambat. Melihat keadaan semakin riuh, mereka pun kabur namun belum edan karena mereka malah terpojok. Dan di saat si Kopet Titan yang segede gaban akan membejek mereka, tiba-tiba Papah Tanner tiba tepat pada waktunya. Ia pun menembak si Kopet itu. Melihat kesempatan emas, mereka pun pergi. Tapi ternyata mereka dicegat oleh si Abah Meg. Ia menghadang mereka karena merasa para anak muda ini harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Si Abah ingin semua anak muda ini mati di tangan si Kopet, agar si Kopet itu kembali damai tanpa dendam. Lalu, si petang berusaha menjadi superhero. Bukannya menjadi Black Panther, doi malah modar tertembak. Dan di saat yang bersamaan, si Kopet Titan kembali bangkit. Kemudian ia pun melemparkan kapaknya ke arah kerumunan orang. Lalu dan si Abahlah yang suwe terkena kapak kopet. Setelah kejadian itu, mereka pun lari ngabret seedan mungkin menuju mobil polisi. Lalu si Tanner disuruh nyetir karena ia akan menjaga di belakang. Tanner yang punya trauma membawa mobil berusaha menguatkan hati dan kumaha nanti ajalah. Di tengah perjalanan, benar saja si Kopet itu pun mengejar. Hingga untung saja mereka gak kenapa-napa. Neneng Tanner, Bu Kosim, dan Pak Polisi pun berlari dengan tenaga yang tersisa. Hingga wow, editornya berkelas ya bun. Dirasa tidak ada jalan kabur, mereka pun memutuskan pergi ke arah jembatan. Namun sial, pintunya malah terkunci. Dan mereka pun akan segera dibantai. Lalu tiba-tiba para pemburu dari Ojon's Bar datang tepat pada waktunya. Tidak seperti polisi perindapan. Lantas mereka pun segera menghujani si Kopet Titan itu dengan peluru Ojon's Bullet. Akhirnya si Kopet itu pun tak berdaya dan jatuh ke dalam danau. Apakah si Kopet itu mati? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, Bu Kosim dan yang lain berhasil selamat dari keganasan makhluk tersebut. Dan para pemburu dari skuad Ojon's Bar pun mengambil kapak titannya untuk dijadikan pajangan di depan bar. Dan kini, skuad Ojon's Bar menjadi pahlawan bagi wilayah tersebut dengan membinasakan sosok legenda Paul Bunyan. Terus, ya udah, film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menghibur bukan? Film ini emang film kelas C, namun cukup membuat kita merasa tegang sekaligus ketawa ketiwi. Paul Bunyan memang menjadi legenda di daerah tersebut, namun ia hidup damai di atas pegunungan. Namun karena ulah dari sekelompok anak remaja tengil, kedamaian itu berubah menjadi dendam. Namun di akhir, Paul Bunyan harus kalah dari skuad Ojon's Bar, dan kapaknya pun diabadikan, dipajang di depan Ojon's Bar yang sangat glowing.